Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, dan salawat serta salam atas junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang ke-12 kita menjalankan puasa di tahun 1447, ada sebagian yang hari ke-13. Setiap tahun Ramadan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Ramadan tentu adalah sebuah karunia yang agung, yang besar khususnya bagi kita umat Islam. Yang menjadi ajang di situ kita membenahi diri, memperbaiki diri, dan membekali diri kita. Ibarat sebuah rumah sakit, Ramadan hadir untuk mengobati penyakit-penyakit kita. Ibarat sebuah sekolah, dia hadir untuk mendidik kembali diri kita. Ibarat telaga, dia hadir untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ibarat kesempatan emas yang diberikan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ramadan adalah sebuah karunia yang agung, sebuah pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam khususnya. Nah, jemaah sekalian, Allah hadirkan Ramadan tidak semata untuk maksud kita sekedar menjalankan puasa. Tapi sebenarnya di situ ada sesuatu yang lebih dari sekedar kita berpuasa. Pertanyaan barangkali yang perlu kita jawab, sebenarnya di bulan Ramadan ini kita mesti ngapain? Jamaah sekalian, ibarat kalau kita bekerja di satu instansi atau kita sedang di training, apa yang harus kita kerjakan? Sebab ini perlu sedikit banyak untuk diangkat, karena mayoritas masyarakat kita bukan di bulan Ramadan ini yang dikehendaki dan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ingin mengurut sesuai dengan ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Di dalam ayat-ayat ketika Allah berbicara pada ayat-ayat itu ada 4 hal yang disebutkan di situ yang perlu untuk kita tunaikan di bulan Ramadan. Yang pertama ayat yang sangat familiar, yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan memang itu menjadi sebuah kurikulum penting, kurikulum utama, bahwa hadirnya Ramadan tidak dipungkiri memang untuk dan agar supaya kita menuntaskan perintah berpuasa. Tapi sekali lagi bukan hanya berpuasa. Nah, jamaah sekalian, sekian tahun kita berpuasa, maka seperti apa sesungguhnya kita harus menjalankan puasa? Persoalan puasa bukan hanya sebuah kebiasaan, bukan hanya sebuah rutinitas, tapi di situ ada sesuatu yang harus diselami supaya puasa yang ditunaikan itu bisa menghasilkan, bukan puasa yang gagal, karena ada orang beramadhan juga dia gagal, tidak semuanya sukses. Dan itu diisyaratkan dari hadis Nabi, rubba sha'im laisa lahu min syiyami illa ju' wal atash. Berapa banyak yang puasa kata Nabi, tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan dahaga. Adalah isyarat kegagalan orang ketika dia beramadhan. Kemudian ada juga yang sukses tentunya. Maka di dalam hal berpuasa, dengan indahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan sebuah gambaran bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah orang puasa hanya perutnya saja. Sekedar dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan biologis. Dan ini kelas puasa paling rendah.
yang kalau seandainya tidak ditopang dengan perangkat dan pengetahuan perangkat lain, maka nanti puasanya rentang hanya akan menjadi cerita. Keluar dari pintu Ramadan hanya cerita makan minum, cerita kue. Nah, tidak ada bekas, tidak ada pahala lebih yang dia dapatkan, apalagi kemuliaan. Sehat barangkali juga jauh. Maka dalam menjalankan puasa itu apa yang harus kita kerjakan? Nah, jamaah sekalian, ada tuntunan-tuntunan yang perlu untuk kita perhatikan. Karena ibarat seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlewatkan, banyak hal kita jumpai di dalam Ramadan. Mulai diawali dari sejak sahur. Diperintahkan sahur untuk mempersiapkan diri kita mengawali puasa di siang hari. Itu pun sahur disuruh supaya kita undur waktunya. Supaya apa jamaah sekalian? Itu menolong kita. Sisi pahalanya ibarat gaji lebih besar. Sisi kita juga berpuasa tidak terlalu lama, berkurang waktunya. Sisi yang paling penting untuk mengamankan subuh kita. Maka kalau puasanya diundur semakin dekat subuh akan lebih baik. Dengan demikian, kalau sudah selesai sahur, subuh di depan mata akan ditunggu. Tapi kalau sahurnya jam 2, 3 piring lagi, insya Allah kalau dia ketiduran itu kesiangan nantinya. Maka kita didorong untuk persiapkan sejak sahur. Pengantarnya, perintahnya. Walaupun sahur itu adalah sunnah. Tapi Nabi katakan, tas-sahur, fa inna fis sahuri barakah. Di dalamnya ada keberkahan. Ada sesuatu yang kita masukkan di dalam perut kita. Walaupun sekali lagi hanya sedikit berupa air, seteguk air kata Nabi. Nah tadi intinya adalah menyelamatkan subuh kita. Ada apa rahasia di balik ini jamaah? Yaitu mengawali hari itu yang beriman. Dan itu paling sulit. Sedangkan Ramadan hadir mendidik. Dan hasilnya kalau diikuti dengan baik, insya Allah bagus. Maka langkah baiknya kita ini setelah sahur jangan ada cerita tidur. Yang ada adalah kita bersama Allah, tahajud, ngaji, zikir, sembari kita menanti datangnya waktu yang mulia subuh. Kemudian pada saat kita menjalani puasa di siang hari, maka yang puasa naik ke tingkat yang kedua, kata Imam Ghazali, jangan hanya perutnya yang berpuasa. Tapi kalau bisa semuanya ikut puasa, mata ikut puasa, hidung puasa, mulut, telinga, kepala, pikiran, ya hati, tangan, kaki, perut, seluruhnya ikut berpuasa. Untuk apa? Supaya puasa itu punya nilai di mata Allah. Kalau enggak nanti tadi hanya cerita. Isinya kosong, bahkan mungkin yang bahaya. Isi dari puasa itu adalah dosa. Bagaimana isi daripada puasa bisa menghasilkan dosa? Contoh yang sederhana jamaah sekalian. Di siang hari kita berpuasa kayak begini, kalau nggak bisa kendalikan omongan, akhirnya kita cerita aib orang. Maka di saat kita berpuasa bukan mencari pahala, malah mengais dosa sekian banyak dari apa yang kita sampaikan. Mulut tidak bisa ditahan daripada berdusta dan seterusnya, apalagi menyakiti, menyinggung dan sebagainya. Maka disinilah perlu untuk mengatur, jangan hanya perutnya yang puasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini meremehkan sesuatu yang sederhana, tapi dia sesungguhnya akan mempengaruhi kualitas pahala puasa kita. Contoh yang sederhana, siang-siang begini kalau kita mau sholat dhuhur, kumur-kumurnya kalau berlebihan potong gaji kalau istilah kantor. Nanti pada saat siang sore-sore kita pulang, pas mau buka puasa, tengok makanannya dengan penuh selera, itu sudah pengaruh juga. Atau misalnya kecapean pulang lalu mau mandi sore hari, tapi menikmati air dari shower itu sampai setengah jam, berlebihan. Pengaruh jangan dikira tidak. Dan seterusnya. Artinya kalau kita tidak mewaspadai, yang puasa tadi hanyalah perutnya saja, maka sesungguhnya kita ini hanya mengulang dari tahun ke tahun puasa menjadi maaf formalitas. Maka
Inilah yang dimaksud Imam Ghazali, naikkan tingkatan. Nah, tingkatan paling tinggi, ini tingkatan para jenderal, sulit untuk kita capai kesan. Tapi paling tidak yang kedua tadi, yang dipuasakan adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, pada saat kita berbuka, begitu juga dituntun sama Rasulullah. Cara berbuka yang layakan bagi lambungnya. Makanya Nabi menuntun kita, mulailah dari kurma. Kenapa mesti kurma? Bukan berarti kurma hanya karena adanya di tanah Arab sana kurma. Tidak, di sana juga ada buah-buah yang lain dulu. Buah semangka juga ada buah yang lain. Tapi Nabi memilih kurma, kenapa? Sebab ada sesuatu di balik kurma itu. Rasa manisnya yang alami itu ketika kita makan lebih dulu, itu mempengaruhi buat tenaga kita, mengembalikan tenaga kita yang terkuras. Di samping juga mengamankan lambung kita. Baru kemudian setelah itu, diisi dengan air putih, fresh water yang biasa. Baru setelah itu silakan kue-kue yang lain kalau kita ingin. Ikuti yang dituntun sama Nabi. Jangan kita pakai selera kita. Hari ini mulainya dari cucur. Nanti besok mulainya dari apa? Lemper. Sesuai dengan selera. Nanti maunya lagi dari air kelapa muda. Nah, ini dia berpuasa. Ini menurut maunya dia. Tidak mengikuti aturan. Sehingga frekuensi berbukanya saja berantakan. Hari ini mulai dari ini, besok dari sana, suka-suka dia. Nah, jamaah sekalian, pola kita berpuasa kayak begini, ini bobotnya jadi berkurang. Maka puasalah sesuai dengan tuntunan. Ini yang pertama yang perlu untuk kita jalankan. Saya tidak membahas lebih dalam masalah ini, bahwa puasa ini adalah sebuah perintah yang sungguh agung yang Rasulullah katakan di dalam sebuah hadis yang sahih. Alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Hendaklah engkau jadi orang yang gemar berpuasa, kata Nabi, karena tidak ada yang menyamainya. Puasa itu sesuatu yang luar biasa, dan makanya kita setelah selesai dari Ramadan, dikasih berbuka sehari, Idul Fitri, langsung dianjurkan kalau boleh sambung dengan puasa Syawal. Dianjurkan puasa-puasa yang lain yang sunnah, supaya menjadi pencinta dan penggemar puasa. Dan mudah-mudahan hal itu bisa kita lakukan ke depan. Yang kedua, jamaah sekalian, amalan apa lagi di bulan Ramadan? Saya urut dari ayat 185, saya nggak baca nanti jadi panjang ya. 183, 84 itu tentang perintah puasa dan kaitannya dengan itu. Masuk ke ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan puasa, bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Adalah menjadi isyarat bahwa di bulan Ramadan itu sehingga dikatakan bulan Al-Quran. Maka kehadiran Ramadan itu ajang kita membangun persahabatan dengan Al-Quranul Karim. Maka sedapat mungkin porsi kepedulian kita terhadap Al-Quran harus lebih ditingkatkan. Kalau tradisi orang-orang dulu kalau datang Ramadan, mereka bedakan dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, interaksi mereka dengan Quran itu porsinya dilebihkan. Kalau ada yang sebelum puasa misalnya, sebelum Ramadan, baca Quran hanya 3 ayat. Begitu masuk Ramadan, minimal digandakan 2 kali lipat. Dan kita sering mendengar Imam Syafi'i, rahimahullah. Imam yang kita ikuti mazhabnya di Indonesia mayoritas. Jamaah sekalian, beliau diceritakan kalau hari-hari biasa itu setiap hari khatam. Tiap hari khatam. Dan Bapak Ibu kita nggak usah menilai apa mungkin orang setiap hari khatam. Boleh, kenapa tidak? Ya. Banyak di kampung saya dulu ada satu orang tua tiap hari dia khatam Quran, tiap hari khatam Quran. Malah saya sempat baca di media di satu pesantren, setiap malam mereka tarawih khatam Quran, tiap malam khatam Quran secara bergantian. Imamnya ada 6 orang. Jadi jamaah sekalian, mungkin. Nah, masuk Ramadan Imam Syafi'i digandakan menjadi berapa kali jamaah? Menjadi 2 kali. Jadi kita didorong masuk Ramadan ini porsi perhatian kepada Quran harus lebih tinggi. Harus ada upaya lebih, jangan sampai jalan di tempat, apalagi maaf dengan Al-Quran sama sekali kita menjauh. Bukan melarang kita bagaimana berinteraksi dekat dengan
Langsung aja Mas. Ya. Kita lanjut. Jadi intinya adalah bagaimana supaya semangat berinteraksi tadi harus lebih. Apalagi kewajiban kita kepada Quran ini kan banyak jamaah. Quran itu selayaknya dan sudah seharusnya untuk kita baca. Belum lagi ada upaya untuk menghafal. Menghafal ya supaya jangan sampai bertambahnya hari, hafal lagunya bertambah, hafal nama teman bertambah, hafal sana sini bertambah, tapi hafal ayatnya kok tidak. Kalau boleh lebih bersemangat. Apalagi Quran itu dijadikan oleh Allah lebih mudah sebenarnya. Cuma masalahnya mau apa tidak. Saya pernah mengisi satu acara takziah Bapak Ibu di daerah Bola Mongondo Selatan sana. Yang meninggal dunia orang dari asal Ujung Pandang. Dia sakit selama 7 tahun di atas tempat tidur. Tapi sejak dia sakit di atas tempat tidur, dia manfaatkan kondisi dia sudah dalam keadaan seperti itu untuk menghafal Al-Quranul Karim. Dan dia berhasil. 7 tahun di atas tempat tidur, dia hafal 30 juz beserta adalah memahami ayat-ayatnya. Makin kita pahami, makin terang jalan hidup. Namanya pedoman. Kalau pedoman itu makin kita pahami, makin enteng kita melangkah. Ada lagi kewajiban kita mengamalkan, dan itu pasti diupayakan secara maksimal. Karena manisnya Quran tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang mengamalkan isinya. Ada lagi kewajiban untuk menyampaikan, mendakwahkan. Ada lagi kewajiban untuk membela seandainya Quran itu dilecehkan dan seterusnya. Jadi banyak kewajiban kita kepada Al-Quran. Maka paling tidak di bulan Ramadan, kalau sudah nggak bisa menghafal, memahami dan sebagainya, paling tidak. Nah, sayang kalau seandainya kita ini tidak berinteraksi baik dengan Quran. Kenapa kalau dikatakan sayang? Jamaah sekalian, 124.000 nabi yang diutus di muka bumi yang pernah ada, yang wajib kita imani kan 25. Itu dari semua nabi, semua Allah kasih mukjizat tanpa kecuali. Tapi tidak ada satu mukjizat nabi yang tersisa di muka bumi kecuali Al-Quran. Dan sampai hari ini masih tetap berstatus mukjizat. Jangan dianggap mukjizatnya hanya pada masa nabi. Enggak, sampai sekarang tetap mukjizat. Bahkan sampai kita nanti dikubur masih tetap mukjizat. Sampai di akhirat masih tetap mukjizat. Makanya Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi orang yang bacanya di dunia. Jadi jamaah sekalian, oleh karena itu, siapapun kalau berinteraksi dengan yang namanya mukjizat, pasti percikannya dia dapat. Itulah sebabnya dalam hidup ini, orang yang kalau dia menjauh dari ayat-ayat Allah, yang rugi dia, bukan siapa. Allah nggak rugi sedikit pun. Kita yang rugi kalau menjauh dari ayat Allah. Dan inilah bulan yang paling bagus kita membangun semangat persahabatan dengan Al-Quran. Kalau boleh saya berikan contoh, nggak usah jauh-jauh, terjadi di Manado sini. Ada satu perempuan kerja di kantor Kemenkumham. Berarti nggak begitu jauh sekali dari sini ya, Bapak Ibu. Itu dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz, saya ini dapat penyakit kelenjar getah bening. Datang ke dokter, divonis harus operasi. Saya takut dioperasi. Terus, kamu solusinya bagaimana? Saya ngaji, dia bilang. Tiap hari saya ngaji. Tapi saya ngaji bukan cuma ngaji. Saya ngaji, saya niat. Ya Allah, dengan kemuliaan ayat-ayatmu, angkat penyakit saya. Saya nggak mau operasi, wahai Allah. Itu terus yang diucap. Tiap dia ngaji, itu yang dibawakan. Diniatkan. Dan memang beda, Bapak Ibu. Kalau kita cuma ngaji biasa, dapat pahala. Tapi Quran itu begitu kita niatkan untuk sesuatu, di saat itu mukjizatnya diperlihatkan. Beda, tidak sama. Dan ternyata setelah sekian lama dia tunaikan, begitu periksa dokter, hilang sakitnya. Nah, ada lagi cerita operasi. Ada satu orang tua, ibu-ibu 60 tahun, begitu juga di satu majelis taklim di sini, di Manado sini. Dia cerita sambil menangis. Dia bilang, Ustaz, saya mau operasi mata. Datang ke Jakarta, sampai di sana, kata dokter, nggak bisa Bu, ada bintik yang membahayakan kalau dioperasi di mata ibu. Dia pulang, hari-hari dia ngaji. Tapi begitu diniatkan, ya Allah, dengan kemuliaan ayat-ayatmu ini, angkat saya mau operasi, wahai Allah. Kira-kira dia bilang 3 bulan lebih saya ngaji rutin tiap hari. Balik lagi ke Jakarta, sampai di sana diperiksa, hilang itu yang membahayakan. Akhirnya kata dokter, gimana Bu, mau operasi? Ya memang saya ingin operasi. Ada saya pernah baca, satu orang tiba-tiba waktu periksa ke dokter dapat kanker stadium 4. Ini kisahnya di Jakarta. Jamaah sekalian, begitu diperiksa langsung dokter tahan di rumah sakit. Jangan kemana-mana, kau harus dirawat dengan intensif. Akhirnya karena orang-orang yang ngerti agama, artinya dia tahulah
betapa Quran itu sesuatu yang sifatnya mukjizat. Dia undang satu ustaz. Tiap hari datang bukan ceramah, hanya untuk ngajiin dia kayak ngajiin orang mati aja. Tapi dia minta niatkan, dengan kemuliaan Al-Quran, angkat saya punya sakit. Yang terjadi apa jamaah sekalian? Setelah sekian berhari-hari dia lakukan, begitu diperiksa kembali, ini kankernya hilang. Padahal stadium 4. Dan memang dibikin penelitian, orang kalau dia sakit saja ketika dia ngaji, itu penyakitnya tiarap. Susah untuk berkembang. Sehingga kita disuruh oleh sahabat Nabi, jangan sampai dalam satu hari saja, ini mata tidak memandang ayat-ayat Allah. Makanya sedapat mungkin bersahabatlah dengan ayat-ayat Allah. Sebab Quran itu mau dijadikan senjata bisa, dijadikan solusi bisa, dijadikan teman tempat kita mendapatkan ketenangan bisa, dan berbagai hal dalam kehidupan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya urut lagi pada ayat yang setelah itu, di bawahnya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambamu bertanya kepadaku, kata Allah, katakan aku dekat. Ujibu da'wat da'i, aku menjawab doa orang-orang yang meminta kepada. Falyastajibu, mintalah kepadaku, kata Allah. Jadi di sini kata ulama, dalam Allah berbicara tentang Ramadan, tentang puasa, baca Quran, turunnya Quran, itu diselipkan, padahal pembahasan ini pembahasan tentang Ramadan. Tapi diselipkan di situ doa, kata ulama, isyarat di sini supaya perhatikan doa. Dan doa di bulan Ramadan ini lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan salah satu amalan yang perlu kita lakukan, perbanyak dan perkaya diri kita dengan doa. Dan doa ini tidak harus dibawa dalam acara-acara yang formal kayak gini, nanti sholat baru berdoa, itu udah kapan saja oke. Doa kita bawa dalam situasi non formal bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya lagi santai, lagi duduk di kantor, belum tidak ada yang dikerjakan, ingat anak, ingat istri, ingat suami, ingat keluarga, dalam hati saja, ya Allah, ya kita nggak usah action lah, nanti di kantor dikit-dikit angkat tangan, Ustaz bilang banyak doa, dikit-dikit angkat tangan, teman bingung, kenapa teman satu ini dikit-dikit angkat tangan, jangan-jangan masalah kredit ini yang belum selesai. Kita bawa saja secara non formal, artinya pesan dengan hati saja mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini ada 3 waktu yang mulia untuk kita berdoa. Kapan? Satu, waktu pada saat kita sahur. Waktu kita sahur itu jamaah, kan ada hadis yang di situ. Kita di sepertiga malam itu ditantang sama Allah. Atau dalam bahasa yang lembutnya ditunggu sama Allah. Mana yang memohon ampun, aku akan ampuni. Mana yang meminta, aku akan beri. Mana yang berdoa, aku akan kabulkan. Nah, isinya kalau cuma sahur makan, disinilah ruginya kita. Maka sempatkan, kalau bisa tahajud, kalau sempat isi juga dengan baca Quran, sempat dengan zikir, kalau udah nggak bisa dengan doa, kalau udah nggak bisa, ya terserah ente lah. Nah, ini dimaksimalkan potensi doa. Yang kedua, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa. Ini waktu yang kedua. Ketika kita berRamadan, 3 waktu ini bagus untuk kita berdoa. Yang kedua, kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah dalam sebuah hadis yang hasan. Kata Rasulullah, yang pertama, doa pemimpin yang adil, imamun adil. Kemudian, da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti jamaah sekalian, dalam mulai waktu subuh sampai menjelang maghrib, ini jangan sampai di sini kita lemah dalam berdoa. Perbanyak perkaya dengan mohon kepada Allah. Karena Nabi mengatakan tidak ditolak oleh Allah. Jadi jangan sia-siakan momen yang mahal di bulan Ramadan. Baru yang ketiga jamaah sekalian, ada satu hadis Rasulullah bersabda begini. Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat dia berbuka, doanya tidak ditolak oleh Allah. Nah, jadinya jamaah sekalian, isyarat dari Nabi saat kita berbuka, manfaatkan untuk memohon. Tapi orang kan kalau buka puasa andalannya ya Allahumma laka sumtu. Itu aja yang dipanjatkan. Padahal itu memang doa, tapi doa itu kan ada 2 kandungannya. Ada pernyataan, ada permintaan. Ini isi Allahumma laka sumtu baru pernyataan. Coba dilihat artinya. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimu aku berpuasa. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika, atas rizkimu aku berbuka. Mana permintaannya? Baru pernyataan. Sementara Rasulullah katakan di sini doa tidak ditolak. Sayang.
Makanya paling bagus setelah kita buka puasa, itu kalau boleh sempatkan Bapak Ibu, walau hanya sejenak. Nggak usah peduli dengan kiri kanan orang yang sedang makan, udah jalan, minta, prioritaskan apa yang kita ingin minta. Silahkan mohon saat itu. Nggak mungkin Rasulullah itu dusta, cuman kita aja yang kadang-kadang agak sedikit malas, agak sedikit bebal. Siapa tahu di saat itu apa yang kita kehendaki diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kalau ngomong kan bukan dari nafsunya, semuanya adalah bisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hal yang ketiga yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Yang keempat, lanjutan ayat 187 surat Al-Baqarah. Wa uhilla lakum lailatul siyamir rafah, itu ada singgungan dalam situ untuk melakukan iktikaf. Nah, jamaah sekalian, salah satu kita yang didorong di bulan Ramadan ini untuk menunaikan iktikaf. Iktikaf itu sejak turun dari Allah diperintahkan kepada Nabi sampai Allah penting ada maksud untuk duduk walau hanya sejenak. Tapi kalau cuma lewat manggil teman sejenak. Tapi kalau cuma lewat manggil teman ambil kunci yang ketinggalan nggak perlu niat iktikaf. Itu namanya iktikaf secara umum. Ada yang khusus itu ya 10 hari terakhir. Kalau ingin full 10 hari. Pokoknya mulai 21 itu. Jadi malam 21 sebelum maghrib udah masuk ya. Nah, kegiatan semuanya terfokus di masjid. Ada lagi iktikaf di masjid tapi paruh waktu. Biasanya sebagian pegawai-pegawai itu. Pegawai-pegawai boleh nggak? Boleh. Kemana dia? Iktikaf di masjid. Kerja bagaimana? Ke kantor. Pulangnya kemana? Bukan ke rumah, ke masjid. Tapi persoalannya masjid ini ada sarananya nggak? Buat kita mandi, apa yang disediakan, apa misalnya untuk berbuka, sahur dan sebagainya, supaya udah nggak kemana-mana jamaah sekalian. Ya, ada lagi yang ngambil sebahagian, misalnya cuma 3 hari saja. Nah, saya belum pernah mendapatkan atau mungkin dan pasti ada pegawai yang memanfaatkan libur setahun 12 hari itu dimanfaatkan untuk beriktikaf. Sebab dia merasa 360 hari 350 untuk dunia, 10 hari diambil dia bersama Allah, bukan di rumahnya tapi di rumah Allah, Baitullah yang bernama masjid. Siapa tahu Bapak Ibu satu saat sudah pensiun, kalau sekarang belum bisa, tanamkan dalam hati, satu saat saya tidak akan sia-siakan perintah ini. Kalau Rasulullah tidak pernah tinggalkan, berarti ini adalah sesuatu yang menjadi dorongan kuat untuk kita tunaikan. Kemudian yang berikut, amalan yang kelima jamaah sekalian, yaitu amalan berbagi. Bahwa di dalam saya mulai dari Al-Qiyam dulu ya. Al-Qiyam, Qiyamul Lail maksudnya. Qiyamul Lail ini dimaklum ini terawih sama malam kalau ada yang mau tahajud dapat mungkin ditunaikan. Terawih jamaah sekalian, ya memang masih sekarang ini banyak mengalami kemajuan saf. Kalau bisa kita yang punya semangat jangan sampai tidak. Ada lagi Ustadz, saya lembur malam di kantor sampai jam sekian, terawih sendiri kalau bisa, jangan ditinggal. Sebab ini paketnya hanya di bulan Ramadan. Ada apa kalau begitu dengan terawih? Saya baca dalam satu kitab, Bulughul Murad fi Majmu'atil Awrad, ditulis oleh seorang ulama asal Kalimantan yang menjadi guru di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram sampai beliau wafat. Namanya Syekh Abdul Hamid Al-Banjari. Di situ beliau mengutip ada satu riwayat di mana Imam Hasan Al-Basri ini dedengkotnya tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan balagani, telah sampai kepadaku bahwa orang yang istiqomah menjalankan tarawih nanti di hari kemudian Allah berikan kepadanya, Allah balas kepadanya 30 kali diberikan tempat yang luas sebesar bumi ini. Bayangin 30 kali. Mungkin ada yang berpikir, masa sih sampai segitu banyak? Mari diingat jamaah sekalian, balasan Allah bukan balasan manusia. Kalau balasan manusia ini kecil, hina, kecil, tidak ada harga. Kalau dibandingkan dengan balasan Allah di sana. Apalagi surga seluas langit dan bumi. Bumi kita ini bukan planet yang besar, planet kecil. Dari sekian miliaran planet yang ada. Jadi kalau Allah memberikan itu, masih termasuk orang bilang, bagi kita sudah terlalu besar. Tapi bagi Allah nggak ada artinya sedikit pun. Oleh karena itu, istiqomalah untuk melaksanakan tarawih hingga akhir. Dan tengah malam, ketika kita sahur, sempatkan untuk sujud kepada Allah. Maaf kalau sahur hanya untuk makan minum, kelas sahur kita kelas anak SD. Maaf kalau kasar mungkin. Ya, kenapa? Kalau anak SD juga sahur makan minum. Kalau kita makan minum, ngobrolnya sejam di meja makan waktu sahur, kebanyakan.
Kalau bisa secukupnya, habis itu gunakan kesempatan sujud di hadapan Allah. Ngaji, wirid, zikir, tadi doa dipanjatkan kepada Allah. Itu sebenarnya dibalik perintah sahur kepada kita. Kemudian yang berikut yang terakhir adalah berbagi atau punya kepedulian. Ini amalan yang didorong kepada kita di bulan Ramadan. Ada yang bersifat wajib, namanya zakat fitrah, khusus berkaitan dengan Ramadan. Ada yang wajib kedua, zakat mal. Boleh di Ramadan, boleh di luar Ramadan. Ada yang sunnah-sunnah, zakat infak sedekah. Tapi ada juga yang spesial. Apa itu jamaah sekalian? Memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini bukan sebuah amalan kecil. Ini juga termasuk amalan unggul di bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah sampai mengatakan barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi nilainya bukan lagi nilai sedekah. Kalau nilai sedekah bagaimana? Tetap dia dapat pahala sedekah. Tapi di situ ditambah sama Allah. Bonusnya apa? Ini pahala orang yang berpuasa ini dikasih juga ke dia. Bayangkan Bapak Ibu, kita hari sempat itu 5 orang punya puasa itu dikasih ke kita juga pahalanya. Kita udah dapat dari 5 lagi, bukan main di bulan Ramadan. Konglomerat pahala kita. Inilah saatnya mengais, membekali diri di sini ya Pak. Maka kalau di bulan Ramadan masih juga tidak mau berbagi, alangkah merugi. Ini kesempatan yang bagus yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan bulan Ramadan sekali lagi menjadi ajang kita bagaimana supaya meraih pahala sebanyak-banyaknya dari sisi Allah. Kalau orang dagang sibuk meraih untung sebanyak-banyaknya, kita jangan hanya fokus ke situ. Fokusnya yang dari Allah. Karena dari Allah pasti jauh-jauh lebih hebat, lebih mulia, lebih baik. Tidak akan meleset. Tapi kalau dari manusia ini sifatnya masih sangat sedikit. Makanya mari sisa waktu yang kurang lebih berapa ya? 18 atau 17 hari ke depan. Kita manfaatkan secara maksimal untuk mengisi amalan-amalan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Bukan Ramadan sekedar menjalankan puasa secara kebiasaan, tapi juga menjadi sesuatu yang sudah berbeda dengan amalan-amalan yang kita maknai dari waktu yang masih tersisa dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah antarkan kita Ramadan tahun ini ke gerbang la'allakum tattaqun. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.